Selamat hari ini kawanku semua, kembali lagi dengan saya Chow di catatan palsu. Ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, saya juga gak tahu. Pada hari ini kembali lagi di sesi opini rakyat berisik. Saya bersama sahabat saya tercinta dari Buah Batu. Tapi saya akan mempersilahkan kawan sendiri untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Silakan. Nah, perkenalkan, nama saya Isal. Mungkin lebih baik dipanggil, nama saya Faisal, lebih dipanggil Isal sih. Sini sebagai rakyat miskin kota dari pinggiran Buah Batu gitu. Kenapa tadi mendeskripsikan sebagai masyarakat miskin kota? Ya, menurutku kan, Atau sok-sokan miskin gitu? wah, memang miskin. Kalau melihat lingkungan, itu adalah lingkungan terpinggirkan lah. Meskipun di tengah-tengah gedung-gedung bertingkat di Buah Batu, aku salah satu di bawahnya tuh, rumahku tuh di tengah gedung-gedung bertingkat. Depannya tuh kantor Infomedia yang penuh kaca, belakangnya tuh gedung apartemen yang tidak jadi-jadi itu. Dan Kenapa, dekat Cenah? Kenapa? rumah sakit Mayapada. Kenapa nggak jadi-jadi? Ada hantu? Nggak tahu sih, kayaknya duit sih itu. Waduh, aku kira tumbalnya kurang. Nah, itu juga mungkin bisa jadi. Melihat fenomena hari ini, entah pasca dinamika politik di negara secara regional ataupun secara nasional, apa sih keresahan ente sebagai masyarakat yang tadi ente menyebutkan masyarakat miskin kota gitu ya? Melihat fenomena hari ini yang barangkali memiliki keresahan dalam pandangan sosial, politik, ataupun ya apa media dan yang lainnya. Karena terlahir dan gede gitu di Bandung, terkhususnya di Buah Batu. Keresahan terbesar saya adalah penataan kota Bandung gitu. Kenapa langsung kepada penataan kota Bandung? Satu hal sih, karena ya gede dan dibesarkan di hiruk-pikuk kota Bandung yang notabene-nya kalau di TikTok romantisasi Bandung. Iya, iya. Kalau menurut saya yang gede dan kecil di Bandung tuh stop lah romantisasi Bandung. Hanya di beberapa titik, bahkan nggak sampai lebih dari 30% bagi Nah, bahkan trotoar di Gedung Sate pun hancur gitu kan. Sebuah klise lah untuk membicarakan romantisasi Bandung. Padahal hak-hak pejalan kaki pun yang notabene-nya adalah tempat administratif kota Bandung, atau kota Bandung itu adalah ibu kotanya Jawa Barat, dan Gedung Sate lebih terfokusnya. Itu di pinggiran-pinggiran yang dari DPRD ke kanan, yang mau ke Banda tuh, itu trotoarnya hancur banget. Iya. Nah, bahkan kalau kita sadari, ada suatu hal yang menyimbolkan kota Bandung adalah Jalan Layang Cikapayang. Tapi tahu nggak di bawahnya itu pemukiman kumuh, sempit. Ada yang pernah nggak jalan-jalan di, ya kalau bisa cerita nama wilayah Bongkaran ataupun ya Taman Sari dan lain-lain, itu kan sempit banget itu. Kalau orang waktu dulu tinggal di Gang Stun, ada salah satu gang daerah Taman Sari memang sempit gitu. Bukan berarti orang menyudutkan, tapi yang diromantisasi itu simbolnya. Oh, ini jalan Cikapayang adalah suatu jalan yang mewah gitu, dengan anggaran segala macam, dengan ya sekarang kan diganti namanya ya. Ya, Gitu. lebih Tapi panjang ya. ketika kita melihat ke bawahnya, banyak kan pemukiman, bahkan ada rusun yang Ya. Hasil konflik daripada pemimpin kemarin ya. ya itulah. Jadi memang terlalu banyak romantisasi. Ya, Bandung itu hanya Braga, Kasibu, Sibu, Asia Afrika. si Afrika dan sekitarnya. Lalu bagaimana ente menyikapinya gitu? Kalau secara menyikapi, ya sudah jengah saja sih, karena sudah terbiasa mungkin dalam keadaan pinggiran kota Bandung yang gelap gulita dan penuh kemacetan. Iya, iya. Hanya ada satu harapan sih, mungkin bukan harapan sih, keinginan bersuara untuk, ya mungkin ini adalah pasca daripada pilkada yang sudah terpilih, kepada bapak-bapak yang sudah terpilih, mohonlah stop untuk branding di sosial media, tapi bukti nyata gitu. Ya, betul. Ya, karena kan mereka itu
hanya menjual janji juga gitu ya. Kita nggak tahu implementasi sesungguhnya di masa yang akan datang itu seperti apa. Selain daripada romantisasi Bandung itu sendiri yang memang bukan hanya kita saja mungkin yang muak, itu banyak lah orang-orang yang muak, oh Bandung itu hanya sekedar dago gitu. Betul. Dan lain-lain. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat muda ataupun orang-orang muda untuk bisa setidaknya memberikan penyadaran bahwasanya jangan pernah meromantisasi Bandung gitu. Kenapa Bandung? Bandung itu A, Bandung itu B dan lain-lain. Tapi bagi orang Bandung itu kumuh gitu. Bandung itu macet. Bandung itu penuh premanisme. Bandung itu gelap. Kenapa nggak seperti itu kan gitu? Kalau yang sudah dilakukan dari per hari ini, mungkin kawan-kawan yang merasa hidupnya di Bandung dan merasakan Bandung setiap harinya kayak gimana dan tidak sesuai dengan romantisasi yang ada di sosial media, cukup menggunakan sosial media saja. Bahwa aku pernah membuat snapgram atau instastory lah, perihal kemacetan yang terjadi di Buah Batu. Dalam satu momen, aku tuh dari Turangga ke rumah tuh di Buah Batu lah, di dekat Jonas. Itu memakan waktu 45 menit. Itu hanya beberapa kilometer. Aku membuat instastory dengan bahwa Bandung tuh adalah kota yang mahal dan ego. Karena apa? Bandung tuh harus memiliki kendaraan bermotor ataupun bermobil. Karena transportasi umum tidak ada, akses jalan kaki jelek. Wah, sepertinya ada, tapi sangat tidak efektif. Benar nggak? Betul, karena pengelolaannya sih. Dan menurutku, aku pun ada keluarga yang pernah menjadi salah satu pemilik angkot jurusan Buah Batu, Kalapa. Entah itu supirnya atau apapun itu, nggak tahu lah. Sekarang tuh mereka hanya bisa kalau menutup itu cuman berapa trip saja, cuman di waktu-waktu tertentu. Dan bos-bos angkot pun sekarang udah hampir sedikit karena tergerus oleh ojek online atau pendigitalisasian akomodasi umum kayak gitu. Pada dasarnya pemerintah Bandung tidak pernah fokus untuk membenahi arus mobilisasi yang dari kabupaten ke kota, yang dari kota balik lagi ke kabupaten, dan tidak pernah ada yang fokus untuk membenahi transportasi umum. Karena satu hal, kalau ngelihat daripada angkutan di Bandung tuh banyaknya tidak saling terhubung. Masih ada jalur-jalur yang padat penduduk tidak terjamah oleh angkutan umum. Banyak, bukan satu hal dan lainnya. Itu yang menyebabkan ketidakmerataan transportasi umum gitu menurut. Selain daripada masalah geografis kan ya. Ya. Ya memang bagi orang ini adalah tantangan yang sangat besar bagi pemerintah Kota Bandung, utamanya mungkin dibantu oleh Dinas Perhubungan. Melihat daripada sedikitnya jalan-jalan besar di Kota Bandung, lalu misalkan pemukiman-pemukiman yang di penjuru misalkan, kita nggak bisa naik angkot ke Punculut gitu. Ya. Kita nggak bisa naik angkot ke Waas ataupun ke mana sih daerah-daerah atas itu, Cartil, ya, Dago betul. Utara, kita nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena kan ada masalah geografis di situ. Terus yang menjadi masalahnya di sana hanya ada kebanyakan objek wisata tempat nongkrong daripada pemukimannya. Betul. Nah, terus daripada ya jalan-jalan besar, orang kira ada suatu hal yang menarik. Kita lihat jalur dari Bandung ke arah Jatinangor itu tuh hanya cukup maksimal itu 3 mobil bagi 4 mobil. Tapi itu kan bertabrakan dengannya Toronton lah, truk bus, can budak sekolah dan can indit gawe gitu. Padahal itu jalur utama gitu. Selain daripada jalan tol ya.
Dan yang paling miris tuh entahlah, ini Soekarno-Hatta tuh panjang banget ya. Iya. Dan entah dari Cibiru sampai ke Ciberem. Itu hampir 34 atau 19 kilometer gitu. 30-an Ya. ya. Entah itu urusannya di subprovinsi ataupun kota Bandung. Tapi yang paling miris itu adalah sepanjang jalan utama Soekarno-Hatta itu hanya ada satu JPO. Ya. Itu. Padahal itu tuh adalah arus daripada yang dari Arus cepat ya. arus cepat ya. Banyaklah kecelakaan daripada yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta. Tiap minggunya, tiap harinya. Terus ini kalau malam gelap gak sih? Wah, kalau malam bukan ditanya lagi gelap. Disebut Gotham City pun bisa. Dark way. Jalan gelap. Padahal di ibu kota ya, apalagi jalan utama gitu. Seperti Hayya PH Mustofa kan ya. Sekarang jadi KHP apa ya? KHP Mustofa. KHP Mustofa. Itu gelap gitu. Terus banyak ya balap liar gitu dan yang lain. Kalau merasa kampus kami pun di sepanjang Soekarno-Hatta, tidak ingin menyebutkan namanya lah. LPKI ya. 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 Terus adalah salah satu korban daripada jalan tersebut daripada mahasiswa dan seangkatan gitu. Nah, yang cukup miris adalah udah beberapa kali korban di jalur-jalur cepat tersebut, tapi tidak ada tindak lanjut lah. Entah itu penerangan, entah itu rambu-rambu lalu lintas. Karena ini jalur cepat, tapi pemutar balik atau pemutar arah tuh itu yang sangat riskan untuk menjadi kecelakaan. Iya. Ya, Kayak di metro. Itu berapa banyak sih dari stopan Carrefour sampai ke Cibiru pemutar balik? Yang agak renggang tuh dari metro, dari Al Islam sampai Gede Bage, sampai Progresif. Itu cuma ada satu. Ya. Itu dua lah sama yang di dekat Cisaran. Tapi kalau dari stopan Carrefour sampai metronya itu berapa kali ada banyak putaran tuh. Dan masuk ke komplek-komplek elit. Kayak Margahayu Raya, Ya. Riung Bandung. Ya. Meskipun itu belum terlalu elit ya. Iya, itu kan banyak lah itu padat penghuni dan Ya. komplek-komplek Ya. lah. Belum terlalu elit. Oke, orang tuh boga tuh ya. Ya, kembali lagi pada Bandung ya. Selain daripada jalanan yang macet, banjir pun yang tertutup oleh narasi romantisasi sosial media ataupun di media. Yang kita tidak tahu betapa riskannya melihat ibu kota yang selalu kebanjiran di musim hujan di daerah Bandung Selatan ya. Ya. Bahkan Bandung kota pun tidak sedikit gitu, Ya. yang selalu mengalami kebanjiran. Lalu selain daripada kemacetan, jalanan pun yang banyak jalanan utama seperti KHP Mustofa ataupun Soekarno-Hatta yang masih gelap, minim penerangan ataupun minim JPO, padahal di sana banyak sekolah ya. Nah, betul. Banyak SMK, SMP ataupun kampus-kampus yang membutuhkan selain daripada transportasi umum yang tidak efektif dan efisien, yang sehingga tadi ada narasi terkait bahwasanya kita hidup di Bandung tuh harus mahal dan ego ya. Seakan-akan kita harus punya kendaraan pribadi ya untuk tidak merugikan diri sendiri. Tapi kalau bicara tentang Persib, gimana Persib? Kalau Persib sih sebenarnya kalau membahas Persib nih, kalau orang yang asli di Bandung tuh warisan budaya ya. Ya, warisan budaya, darah daging lah. Darah daging. Karena melihat dari awal dari kecil udah disukai nonton Persib, dibawa pertama kali nonton ke stadion tuh dibawa tuh ke Sijalak. Ya. Ke Sijalak tuh umur 4 tahun. 4 tahun dengan apa tuh ya? Kalau kata bahasa Sundanya mah euyahan. Iya, naon euyahan teh, Pak. Euyahan tuh kayak euforia lah, euforia di stadion yang sangat kental. Dan menurutku banyak mengajarkan sih. Karena kalau yang ku dapat dari Persiban ini dan bobolan ini adalah bukan hanya mendukung, tapi kalau kultur di Bandung tuh ada social movement-nya. Kadang kawan-kawan supporter tuh membuat social movement. Kayak kemarin
kalau ngelihat dari kasus Taman Sari, Dago melawan yang lain-lain tuh kawan-kawan BSA yang lain tuh selalu memperjuangkan hak-hak rakyat miskin kota di Bandung. Nah, itu juga jadi poin plus daripada pembelajaran saya berbola-bolaan ini. Ya, kalau perihal bola-bolaan ini emang susah dihilangkan sih daripada apapun itu. Entah itu away, entah itu nonton Persib di Bandung dan lain-lain. Wah, ini sudah menjadi adat istiadat lah di daerah lingkunganku. Kalau boleh jujur ya, orang teh tidak suka main bola, tapi suka Persib. Gak suka main bola, tapi suka Persib. Entah kenapa. Entah. Padahal lingkungan sekitar di dalam keluarga nggak terlalu banyak yang suka bola gitu ya. Namun entah kenapa gitu ya, Persib itu menjadi salah satu bagian dari diri orang pribadi gitu ya. Mungkin berlaku juga untuk wilayah-wilayah lain seperti Jakarta, mungkin Persija menjadi bagian dirinya gitu dan lain-lain. Namun ada satu pertanyaan yang mungkin barangkali orang mah tidak fokus dalam hal supporteran, aku hanya lebih banyak nonton di TV daripada langsung gitu. Nah, bagi ente sebagai orang yang sering lah, orang rasa sering berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan supporter ataupun ya ikut aktif mendukung secara langsung gitu. Nah, kenapa di Persib ini banyak supporter banget gitu, banyak banget gitu. Ya Bomber, Viking ataupun ya kasualan, ultrasan. Terus non deh sih. Bomber, Viking, kasual, terus tuh enak kan yang baru Another Wall. Itu. Menurut aku sih perihal kultural nih ya secara organik lah. Karena Bandung kalau kata Budi Dalton tuh kadang Bandung tuh bingung mau ngeklaim entah itu Bandung kota kreatif, Bandung kota kembang atau Bandung kota seniman, kota musik dan lain-lain. Ya itu adalah satu bagian beberapa budaya yang ada di Bandung dengan bombarnya yang suka kesunda-sundaan ataupun kasual yang akulturasi dengan budaya-budaya bola Inggris atau Viking yang sudah emang daripada organisasi tertua supporter di Indonesia salah satunya menjadi ciri khas sih. Tapi kalau menurutku ciri khas ini adalah salah satu hal beban juga sih. Minus plus berarti. Ya, ada minus plusnya lah. Karena daripada melihat aura persupporteran per hari ini itu adalah kebanyakannya ya basis ego dan lain-lain. Tapi mungkin tujuannya sama ya untuk mendukung Persib. Bahkan bagi orang mungkin hampir semua supporter itu bicara tentang keadilan sosial gitu ya. Membela pun sama pembahasan sosial dan politik seringkali dibawa pada sepak bola gitu ya. Bahkan kemanusiaan pun sama gitu ya. Nah, namun yang tadi bicara minus plus gitu ya. Kenapa? Apa sih plusnya dengan banyaknya kelompok-kelompok ini gitu. Dan minusnya gitu. Kalau banyak plusnya tuh ya satu hal sih, keberagaman ini menjadi ciri khas daripada supporter Bandung. Ada itu entah kasual dengan bergaya Eropa atau bergaya Inggris dengan chant-chantnya berbahasa Inggris ataupun diakulturasi dengan bahasa-bahasa Indonesia dan Sunda, dengan Viking yang kebanyakan daripada kawan-kawan senior-senior yang sudah di persupporteran dan organisasi, Bomber yang sekarang yang biasanya kalau dulu tuh di Bomber suka ada sampai trompet dan lain-lain. Nah, plus minusnya itu salah satunya keberagaman daripada per tribunnya. Kalau misalnya tuh kita ke utara ada Northern Wall, melihat itu dengan kasualnya, dengan berpakaian hitam-hitam, ada ultrasnya juga di utara, dengan Viking, dengan biasanya ada yang frontline dengan distrik-distrik yang di
biasanya yang distrik-distrik di kota-kota lain kayak di Bekasi dan lain-lain. Mereka tuh lah udah pada senior-senior lah. Kalau di Bomber ada yang tadi kebudayaan, di selatan pun ada, karena Bombernya kemarin nggak tahu kemana ya di selatan, ada juga kawan-kawan kasual yang di selatan juga, Southside yang kayak gitu, ada yang di barat dengan TS1-nya yang kayak gitu. Kenapa ente sampai sekarang masih aktif dalam mendukung Persib yang menjadi bagian daripada salah satu supporter tersebut? Persib mah bahasa hati. Karena satu hal, erek ya mah yang aku rasa, nurang rasanya Baik, tenang nyantai. perihal amun erek sakumahana Persib bisa tuh teka lalajoan ke stadion dan menyempatkeun atuh mun aya di warung Cicing. lah wah lalajo Persib amun teh Jadi balatnya. nanyakeun pas sabaraha kosong menit sabaraha amun geula keneh dagoan mun tereh istirahat balik rusuh ka ieu mah amun teh mun di kampus ge streaming yang barudak pada hujan. Iya. Bahasa gak tahu, kadang ya beberapa kali away lah ke zona-zona yang riskan. Kan dilarang. Ya itu adalah peraturan bodoh aja. Ke zona-zona yang riskan seperti di Bogor kayak gitu. Pernah sampai si mama nepi ngomong kieu ek iraha tuh nepi Persiban teh bisi paeh bobolaan. Astagfirullah. Tapi dah pas berangkat mengadoakeun ejing sing salamat. Pasti ada kolot kumadanya. Bahasa hate meskipun geus ngomongnya bahwa ambung lah geus we ke organisasian ieu keur fokus kieu. Tapi pasti menyempatkan we ningali entah itu mun teu katongtonnya. Ya pas beres juara kemarin lah agak menurun lah. Iya. Karena kesibukan dan lain-lain agak menurun. Meskipun teu katonton ningali highlight mah hayang. Pasti. Ningali highlight. Cing, kumanya tadi asup-asupkeunna Timnasna Jawa Barat. Timnasnya Jawa Barat. Yang tidak mengerti adalah salah satu hal itu sih. Ada stigma bahwa yang suka Persib tuh gak suka timnas. Aku pun gak tahu itu perihal itu apa. Karena mungkin ada beberapa kasus di mana supporter Persib itu mendukung timnas Indonesia, namun dicaci maki, dibully, diusir, sehingga mereka si bobotoh ini tuh jadi tidak mau lagi ngedukung timnas Indonesia karena merasa tidak memiliki bagian. Ya udahlah, aing mah timnasna Persib we gini. Klub kebanggaanna Riverside nah. Kayak bicara tentang sepak bola tadi, bicara tentang yang masih ada di ruang lingkup Bandung itu sendiri. Namun bagaimana tentang kondisi pemuda dalam pandangan kebudayaan, kultur masyarakat hari ini yang telah terdigitalisasi oleh media dan banyak kata di mana sekarang bahkan tadi ya 70% masyarakat Gen Z itu stres karena TikTok gitu, harus mengejar suatu hal yang menjadi yang seakan-akan menjadi suatu standar gitu. Ini kalau pengen kamu jadi anak skena gitu, ini setelannya ini gitu, pakai baju-baju ini. Jadi maraksakeun bahkan didukung lagi oleh pinjol, didukung lagi oleh judol gitu. Yang ya kita kan tahu ya karakteristik Gen Z ataupun pemuda hari itu pengen instan ya. Ya salah satu hal yang instan itu kan judol itu instan, pinjol juga instan, namun dampaknya kan jangka panjang gitu. Nah, jadi bagaimana ente melihat siklus pemuda hari ini gitu yang dengan tadi banyaknya hal terkait sosial media, standar TikTok, standar sosial media ataupun judol dan lain-lain. Orang salah satu orang yang mengalami fase sebelum TikTok dan setelah TikTok ya. Apalagi perihal dunia gangster, komunitas dan lain-lain. Karena orang pas di SMP pun di komunitas lah, di komunitas SMP. Ada satu perubahan yang secara signifikan setelah adanya TikTok yang paling berimpact gitu kepada kehidupan pemuda di Bandung. Karena setahu gue ya pas orang di
komunitas pas SMP saja aya TikTok. Ributnya ribut gitu. Kadang emang janjian open fight gimana. Tapi ciri khas nu kurang selalu banggakan dan lain-lain, ciri khas orang Bandung tuh saat aya TikTok teh mun ribut enggeus. Misal tuh 5 lawan 5 enggeus tangan kosong. Beres meskipun geus eta teh aya hayang deui we naon nu diala. Dan eta tuh pasti perihal mengbal. Iya. Diadu. Supporteran sekolah SMP. Entah itu aya ngaranna teh LPI, Liga Pelajar Indonesia. Eta ada salah satu momen untuk raribut eta budak SMP, budak SMA. Tapi enggeus tanpa ada provokasi di TikTok. Betul. Dan orang mengalami itu sebelum TikTok. Ributnya ribut. Sekarang gimana sekarang? Pas orang naik ke beres akhir-akhir SMK, asa hayang ngajarago meningali di TikTok teh. Tanggahnya tara langgah gitu nya. Ribut teh pedah TikTok. Kan aneh menurut orang. Anu baheula mah ribut teh pedah mengbang ngadukung sakola. Silih ledek di lapang kayak akhirnya ribut di jalan. Mun aya mah pedah di TikTok, panggihan gelut. Jeung marawa alat urang mah da sieun. Ya. Salah satunya ya pendekatan literasinya sangat kurang. Kenapa demikian? Banyak kok apa sih namanya konten-konten yang sebenarnya satir, tapi dianggap itu artinya gitu. Nggak tahu satir apa gitu. Bahkan kan kalau misalkan bicara stand up comedy, ya apa sih namanya ada sesi di mana orang teh naonnya roasting ya. Ya, tapi banyak yang baper gitu. Nah, Ya bisa jadi di TikTok juga banyaknya konten-konten roasting, tapi baper gitu. Apalagi kan anak muda ya. Anak muda teh kan anjing, harga diri, Bos. harga diri, Bos. Sabukna dan tidak memahami hal itu, dan kita dikagetkan dengan bagi orang TikTok ini kan ataupun sosial media ini sangat berkembang. Lebih cepat berkali-kali lipat begitu. Ya. Perkembangannya. Aplikasinya tetap sama, tapi perkembangan secara apa ya, konten ataupun secara fitur ataupun secara kultur yang ataupun secara apa ya, framing yang mempengaruhi kultur dari masyarakat itu sendiri. Ya kita tahu sendiri di zaman Covid kan orang-orang terpaksa ataupun dipaksa, karena kan dipaksa untuk dekat dengan sosial media gitu. Bahkan e-commerce pun hadir. Digitalisasi instan. Ya, digitalisasi ketika kita bicara konspirasi bisa jadi ini agenda elit global gitu. Ketika bicara tentang konspirasi, karena kan argumentasinya juga sangat kuat gitu. Kenapa Covid ini menjadi salah satu agenda elit global gitu. Seperti itu. Nah, kalau ET sendiri menyikapinya seperti apa ataupun memiliki suatu keresahan dengan adanya berita-berita di mana 70% Gen Z itu stres gitu. Karena harus mengikuti standar sosial media dan lain-lain, ataupun suatu artikel di Twitter yang terkait bukan artikel ya, suatu argumentasi di Twitter bicara tentang kemiskinan struktural. Ya. Yang dimana apa ya? Jadi gini, kapitalis ataupun para pengusaha pasti memproduksi massal. Ya. Tidak mungkin memproduksi skala kecil. Betul. Karena dijual pun bisa murah. Ya. Karena produksi salah satu yang orang tahu ketika memang salah satu syarat untuk kita bisa menjual murah, yang penting barangnya banyak. Dan adanya e-commerce itu menjual langsung dari produsen ke konsumen, tidak banyak tangan sehingga murah. Sedangkan kita ketika kita ingin jualan di gazebo misalkan, jualan cilok di gazebo ataupun jualan baju di gazebo yang bajunya kita buat sendiri, nyablon sendiri, itu kan misalkan bisa harganya sampai 80.000 ataupun 120.000 bahkan 150.000. Kalah dengan di TikTok yang misalkan 100.000 5 pieces gitu. Untuk dunia bisnis nama pemangkasan daripada produksian yang seharusnya produksi teh ada 5M dan lain-lain, ini dipangkas langsung lah daripada produsen ke konsumen kan. Hanya ada pengeluaran yang terpangkas lah daripada yang seharusnya ada reseller. Ya. Jadi kudu nama daripada bisnis ke reseller, bisa teh produsen ke reseller, terus tuh dari reseller baru bisa dipasarkan. Nah, pemangkasan reseller ini
yang membuat daripada e-commerce ini merajalela dan hampir pelaku usaha konvensional atau tidak memakai e-commerce tergerus lah di zaman sekarang. Karena ya itu balik lagi ada pemangkasan dan membuat harga jualnya itu lebih murah. Betul. Dan tren-tren ini pun terlihat dibuat. Ya, setting kan. Ya, kayak ya orang pun di dunia bisnis dan lain-lain, orang jurusan adbis oge mengertilah bahwa harus memilih bisnisnya harus memilih segmentasi pasar, terus tuh menggunakan marketing mix dan lain-lain, POAC dan lain-lain. Itu kan salah satu strategi berbisnis itu kan. Itu kan yang membuat daripada per hari ini si e-commerce ini tuh merajalela dan membuat kultur konsumtif. Ya, betul. Karena satu hal tuh sok enak orang tidak perlu jalan ke pasar baru. Ya, pasar baru tuh tersohor gimana orang misalnya tuh dari Garut, dari Ciamis pun kalau ke Bandung tuh biasanya ke pasar baru. Ya. Sekarang tuh nggak perlu. Udah we pesan di rumah. Cukup aja jual namanya ini produksi pasar baru gitu. Iya. Dia di rumah mesen lewat platform e-commerce. Betul. Itu yang memudahkan si lini bisnis ini tuh merebak gitu. Betul. Dan hampir semua live TikTok. Kan salah satu terobosan yang dibuat oleh si TikTok dengan menampilkan keranjang. Jadi baturnya bisa check out langsung. Kurang bisa tuh itu kan salah satu konvensional yang tapi di digital kan. Sehingga orang enak ke pasar baru. Karena kudu milih pakai kan mun pas acan live eta kumahanya ieu teh bentukanna mun dipake. Amun di live eta kan ku si AAA peraga TikTokna atau si teteh peraga TikTokna dipake. Teh coba lihat gambar 12 dipakekeun ku si teteh nya. Oh, ya si gana ngepas di urang. Itu kan menjadi daya tarik. Itu tuh kan yang seharusnya di konvensional sebelumnya ya orang kudu datang ke toko tersebut memakai baju naik dibeli, ngepas atau henteu, alus atau henteu. Kan menghilangkan hal yang seperti itu. Nah, itu jadi semua orang teh berbondong-bondong untuk beli. Terus emang diskonnya, ongkir dan lain-lain, gratis ongkir dan lain-lain. Tapi sisi negatifnya adalah beberapa yang terkena imbasnya lah. Iya, Kayak kurir paket. Karena kakakku adalah kurir paket juga. sering dapat komplain. Itu mah hal yang jauh. Ini perihal daripada ke perusahaannya. Sekarang tuh salah satu perusahaan ekspedisi tuh kebanyakan tidak menggaji pokok. Jadi Dibayar per paket. Sistem ongkir. Yeah. Dan satu paket tuh 1.800. Gak tau 1.500. Yeah. Kalau sebelumnya tuh, sebelum Cipta Kerja, sebelum Omnibus Law ya, pegawai paket tuh dapat gaji pokok, terus insentifnya dari paketnya harus menembus bisa tuh 1.500 paket ke atas baru dapat insentif. Kalau sekarang tuh full pegawai paket tuh mengandalkan Lebih untung lebih rugi. Lebih rugi. ini sih, itu mah Tergantung kitanya. tergantung ininya. Kalau 12 emang Mbak jadi banyak. Terus emang daya beli daripada masyarakat teh akan terus stagnan. Kan tidak juga. Ngelihat ekonomi sekarang yang mau tidak mau disebut. Tapi katanya sekarang ekonomi Indonesia maju. Gimana tuh ini? Asal bertimpang balik dengan Yang sebelah mana gitu kan maju. Kata presiden. Ulah nyian sampel si Ganu di Twitter. Sana melihat orang-orang melihat di Gmap ataupun iBox banyak lalu lalang yang beli. Heuh dan nu beunghar ini.
Ya. Orang nu miskin dia di harandap mah boboraah gitu, jang dahar sapopoe pun lieur. Orang pernah ningali status, jadi gini, kita teh dalam fase ataupun dalam siklus hidup yang dimana mengalami kondisi kesulitan dalam finansial. Namun tiket konser habis, terus teh dagangan Shopee aya wae. Terus teh yang tadi cek ente ini, non sih bete, iBox pino wae. Jadi apa ini fenomena apa sebenarnya gitu? Non, Pak. Izin interupsi lah, silahkan ditanggapi. Saya tuh melihat satu fenomena minggu lalu. Kebetulan saya sedang menjenguk seseorang lah. Saya mengobrol dengan bapak-bapak desa di sana. Warga di sana tuh punya kapasitas. Saya melihat warga di sana tuh punya kapasitas, punya jalan untuk melanjutkan pendidikan. Tapi Tapi lebih memilih untuk menikah. kenapa? Catatan pertama. Alasan kenapanya pertama, karena di sini mah Jang biasanya udah lulus SMA Langsung nikah. dari pabrik menikah. Jadi orientasi tuntutan kepada calon yang terpilih adalah perbanyak lapangan pekerjaan di ranah pabrik. Ya. Tapi mereka tidak pernah mau berusaha untuk karena selanjutnya gitu kan. Sedangkan teman-teman juga sudah mengetahui bahwasanya pabrik itu lama kelamaan akan diganti mesin kan. Iya. Nah, Kemajuan. orang menanggapi ya. Kemarin orang diskusi di Sangga Badan Bergerak ya, Wai. Ada dosen dari ITB dari UPI sih yang paling ujung tuh. Ya adalah mahasiswa ITB gitu. ITB ya. Dia tuh bilang gini. Di barat pendidikan menciptakan industri. Di Indonesia, industri mengikuti pendidikan. Pendidikan mengikuti industri. Artinya apa? Kita masih seakan-akan berkaca dari pendidikan barat, tapi orientasinya berbeda. Ya. Kita misalkan berada dalam perguruan tinggi, tapi hanya untuk menjadi pekerja bergelar saja. Betul. Untuk bisa naik jabatan, untuk bisa kerja di anu, tapi jadi pada akhirnya ya jadi pekerja saja. Emang tidak salah karena pada hakikatnya setiap orang pasti bekerja. Namun masalahnya, apakah dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau tidak? Karena seperti ini, Wak. Yang orang tahu, pemerintah itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dia itu pasti bekerja sama dengan para kapitalis. Ya. Seperti itu. Kenapa bekerja sama dengan kapitalis? Karena pemerintah itu tidak punya otoritas untuk membuka lapangan pekerjaan, menuntut ini dan lain-lain. Pasti dia bekerja sama dengan para investor. Ya. Buka dong pabrik di negara saya. Buka dong pabrik di sini dari asing. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya mengutip kutipan dari Menteri Dikti Saintek. Ya. Ibu siapa lah saya lupa namanya. Pendidikan dan industri ini harus saling berkolaborasi. Tapi catatannya adalah karena kenapa industri ini pasti akan bersempatan dengan pendidikan. Jangan dibalik. Ya. Industri butuh pendidikan, bukan pendidikan butuh industri. Ya. Cuma saat ini dibalik. Dibalik. Nah, komersialisasi pendidikan itu bagi orang bukan hanya sekedar UKT mahal. Bukan hanya sekedar UKT mahal ataupun biaya hidup kuliah perguruan tinggi mahal. Namun seperti ini, Wak. Jadi, ketika kita berada di dalam ataupun menempuh perguruan tinggi, kita tuh seakan-akan ketika ente jurusan Adbis, ya udah kerja juga di jurusan Adbis. Ketika orang anak teknik, ya udah orang hanya bisa menjadi teknokrat saja. Ya. Bukannya diperbesar kemungkinan pekerjaannya, malah dipersempit. Bukankah adanya pendidikan itu untuk menjadikan seorang agar lebih berkehendak? Namun sekarang, kalau pengen jadi jurnalis, harus kuliah jurnalis. Kamu jurusan Adbis gak bisa jadi jurnalis. Kamu jurusan akuntan gak bisa jadi jurnalis. Harus S1 jurnalis dulu gitu. Jadi malah dipersempit gitu. Ya, karena satu hal sih yang kurasa pas kuliah ya. Apalagi kampusku adalah salah satu bermoto untuk industrial banget ya, industri banget. Jadi orientasi kampus tuh sekarang tuh berubah. Jadi pencetak pekerja. Iya, pencetak pekerja. Bukan jadi problem solving. Bukan jadi pembisnis. Ya, betul. Entrepreneur dan lain-lain. Tapi dituntut bahwa kita tuh kerja. Kalau dunia pasti dibenturkan nanti di dunia kerja. Kalau nanti di pasti, dunia iya, kerja iya. pasti kayak gini. Dan- disiplin kayak gini.
Masih ingat gak kata-kata si Presandi? Jadi pertanyaan halayak ketika kita sudah lulus kuliah itu mau kerja apa? Mau kerja di mana? Bukan sudah buat karya apa saja. Udah membuat apa saja, sudah berpengaruh apa saja kepada masyarakat. Tapi pertanyaannya mau kerja apa gitu. Kamu jurusan filsafat mau kerja apa gitu. Kamu jurusan psikologi mau kerja apa? Di sini nggak laku psikologi. Kalau pengen kaya ya jadi anak teknik lah, pertambangan. Ya. Dan yang lain. Orang misalnya anak ilkom nggak usah lah kuliah-kuliah ilkom misalnya. Yang pasti-pasti aja gitu. Bangki, Ilmu pasti, harus ilmu pasti. Jadi seakan-akan kita orang berada di perguruan tinggi itu hanya untuk kerja. Ya orang mah pengen loh. Orang pengen bisa dagang gitu. Ya hard skill-nya lah gitu ya. Pengen bisa dagang dan lain-lain. Tapi seakan-akan negara ini tuh mempersempit kemungkinan gitu. Agar kita bekerja atau mengimplementasikan diri kita kepada ranah yang lebih luas lagi gitu. Kadang bajingannya pemerintahan Indonesia itu adalah regulasi-regulasi tentang pekerja gitu kan. Kayak usia batas, umur. Ya. Jadi Kan baru kita tuh misal tuh lulus di 24 atau di 23. Umur 23, 22. 23. Kita baru lulus dari kuliah. Batas usia kerja tuh sampai 35 tahun. Cuman punya waktu 10 tahun atau 12 tahun, 13 tahun, paling ini 15 tahun. Untuk waktu segitu. Terus dalam 10 tahun itu teh orang teh moal kawin, mikirkan kawin, mahal. Terus mikirkan hirup, mikirkan rumah. Encan dipotong pajak duitna. Encan dar sapopoe. Encan hayang meuli tadi kudu setelan, standar-standar baru. Standar-standar baru. Ya, orang sering mengatakan gini, Es. Kalau kita, orang waktu itu kajian di HMI kan bilang gini, Bidyogi namanya. Dia tuh bilang gini, sesuatu yang sifatnya subjektif, diobjektifkan, harus dipertanyakan. Ada agenda apa di belakangnya? Cantik itu subjektif atau objektif? Subjektif. Cantik menurut orang, belum tentu cantik menurut ente. Namun sekarang seakan-akan dibuat secara objektif. Harus putih, tinggi, langsing, glowing. Nah, keluaran agenda yang harus dipertanyakannya, ini agenda siapa? Keluarlah produk skincare. Oh, ini untuk pemutih badan. Padahal kita sebagai masyarakat Indonesia yang geus beureun kieu non sih sawo matang gitu. Keluarlah misalkan produk biar glowing, biar tinggi, biar putih dan lain-lain. Sehingga bagi orang, apapun yang kita lihat saat ini harus dipertanyakan. Adanya berita ini agendanya apa? Adanya konten-konten seperti ini, wah ini kontennya viral ini. Semua influencer membahas. Pertanyakan itu agendanya apa? Siapa yang punya kepentingan untuk hal ini? Kita tahu bersama di Narasi News disebutkan Presiden Jokowi itu bekerja sama dengan para TikTokers, para apa sih disebutnya tuh? Selebgram, influencer untuk datang ke IKN, memotoran di IKN untuk menggambarkan indahnya IKN itu seperti apa. Tapi kita tidak pernah tahu kondisinya gimana kalau seperti tadi diromantisasi. Bandung kayak misalkan kayak Bandung diromantisasi oleh sosial media. Bagaimana kasusnya jika itu pun sama? IKN itu diromantisasi oleh influencer yang tadi. Gak mungkin seorang influencer, kebanyakan itu saya pengen nge-review ini cubluk misalkan, gak mungkin. Pengennya yang bagus-bagus. Iya, estetik atau Dibagus-bagusin aja juga banyak. Pengen yang bagus-bagus aja. Ada kekuatan filter itu. Oh, ini harus pakai color grading ini. Mana ngena karena mana mah sararena mungkin pas ke IKN ya di hotel sudah dipersiapkan, naik pesawat. Coba orang gitu berdampak setiap hari. Di situ kan para influencer paling lama 2 hari, 3 hari. Coba influencer datang misalkan ke IKN, tidur di rumah warga misalnya. Bener gak? Amun saya aya influencer. Iya. Iya non sih, enggak poe non nunyian video dari kegiatan pada hari teh. Vlog. Vlog day teh naon sih disebutna? Daily vlog. Daily vlog. Selama 30 hari di IKN. Tak aku mah rasakeun sebagai penduduk IKN karek bisa.
berbicara bahwa IKN bagus atau tidak. Itu pun belum bisa mengklaim sepenuhnya. Eta kan kayak 2 poe atau 1 poe geus ngaklaim bagus dan lain-lain kan aneh. Sarua jeung kasusna tadi di Bandung mah. Memang para pendatang dan lain-lain melihat TikTok dan lain-lain kan hanya Braga dan lain-lain, cuman sehari 2 hari seminggu. Nah, urang unggal poe ti leuletik di Bandung. Ningalina macetna Bojong Soang. Ningalina Kopo. Banjirna Dayakolot. Ya dampak daripada banjirna Dayakolot tuh sampai Buah Batu anjing. Dan itu setiap hari keluar rumah, keluar jalan gang, itu macet. Dampaknya kan sangat besar. Selain daripada kemacetan, jelas kemacetan itu salah satu hal yang merugikan bagi masyarakat. Orang pernah baca artikel. Orang Jakarta itu kerugian berapa triliun karena kemacetan aja. Karena polusi, macet. Nah, bayangkan kita memperbesar kemungkinan ketika ada banjir berapa motor yang harus diomean gitu. Yang harus dibenerin. Berapa rumah yang harus misalkan harus menambal lagi, berapa jalan yang harus dibenerin lagi gitu. Berapa konstelasi listrik yang koslet gitu. Terus para pekerja yang terlambat, betul, merugikan perusahaan, merugikan dirinya, perusahaan oke. Gimana ketika ada mahasiswa yang ketika UAS misalkan anjing telat ataupun para pelajar gitu. Nah, itu yang ketika kita memperbesar kemungkinan atas kerugian-kerugian dari satu kasus aja banjir itu gitu. Kasus banjir Bandung tuh sekarang makin merebak kan. Tapi orang lihat ada perbaikan banyaknya, ada galian-galian di sekitar Bandung. Nah, itu unggal akhir tahun aneh. Nah, aku udah akhir tahun anjing. Dana KPP meakeun anggaran. Aku udah akhir tahun dan lamban wae nutupan teh mun teu lamban teu bener terapi. Sok aya si barangkali nanti sisi jalan ngene. Itulah. Katakan apa tuh ya perihal per hari ini. Yang susah itu adalah ya kalau budaya orang Indonesia teh mun teu kaleungitan, moal ngomong. Udah mah cuek we da batur nu leungit mah atawa siga cuek we da batur nu kabanjiran mah. Buat teuing ke berapa tahun ke depan mah maneh nu kabanjiran. Kepedulian sosialnya masih kurang. Nggak kayak ini ya, kayak orang lihat di wilayah-wilayah lain itu masih banyak peduli ya kan. Ketika adat istiadatnya masih kental, yang dimana orang lihat ada orang yang mau pindah rumah. Tahu nggak, Wak, yang pindah rumah digotong tiap rumahna geuning. Nah, itu kan ikatan sosialnya masih apa ya? Di daerah-daerah lain ya. Tapi karena mungkin di Bandung ini terdiri dari berbagai macam sudah masuk banyak orang, akulturasi, asimilasi dan lain-lain. Misalkan dari Papua, Jawa Timur dan lain-lain sehingga Tanjung Pinang, Sumatera. Bukan menyalahkan, itu suatu hal yang wajar, namun masyarakat Bandung tidak bisa mempertahankan kebudayaannya sendiri, bahkan bingung budaya Bandung itu seperti apa. Padahal jadi kota metropolitan dan urban kan. Udah sangat disangka. Tapi Gimana? Bandung itu krisis identitas. Iya kan kata Budi Dalton pun Bandung itu krisis identitas. Mau klaim apa? Klaim apa? Mau disebut kok Bandung kota kreatif? Mana? Kayak misalkan ada satu hal yang menarik, ini ada teman-teman orang dari luar kota bilang gini. Bandung kota kuliner, tapi kulinernya banyaknya dari Aci gitu. Cilok, Cimul, Cimin, Seroni, Cilung, Batagor, Cilung. Memang kreatif, tapi dari Aci itu semua. Gak ada misalnya, ya sekarang adalah dari beberapa yang unik juga gitu. Pada orang juga bukan orang yang selalu memburu kuliner. Sehingga disebut Bandung kota Seni. Gedung mana sok noena bisa diaktualisasi oleh siapapun untuk berseni. Yeah. Pasti kudu izin dan lain-lain. Yeah. Kalau emang benar kota seni yang dipersiapkan alat-alatnya. Ada. Kita pernah buat suatu diskusi di suatu tempat di kota Bandung ya. Katanya gratis. Tapi dalihnya apa? Uang kebersihan. Uang keamanan. Emang nggak ada apa sih paten harus bayar berapa. Tapi ini ada uang kebersihannya ya emang ngertilah ngertinya. Nah, terus kan mana teh digaji benernya ngajagaan eta, ngabersihan eta teh meureunnya urang eta apa gitu.
Tapi kan yang membuat aneh teh adalah emang sih ya paling susah tuh menjaga daripada membangun. Membangun mah gampang, dibangun mah Indah, ya, indah. Tapi kan merawat dan menjaga adalah sesuatu yang hese, padahal itu paling fundamental. betul. Kita tahu lah banyak taman-taman di Bandung yang awalnya indah tapi kan tidak terawat pada akhirnya gitu. Yang katanya tidak diteruskan oleh penerus selanjutnya. Ya banyaklah taman-taman yang bahkan ya kebanyakan taman lah di Bandung. Jeung nu paling tidak tidak fungsional adalah bola-bola badag di sisi jalan itu naon di tengah kota. Estetik. Seni cek teh. Tapi ngahalangan. Kayak jeung halangan kedua naonan didiukan teu bisa sih didiukan ngan karagok oge kitu buleud. Teh jika namanya itu bisa dipakai dagang. Kursi-kursi nu raruksak nya. Nu tadina Ada satu hal menarik. Ini kita orang terpatik dengan satu kalimat. Jangan salahkan pemerintah terus ketika kita belum bisa menjadi warga negara yang baik. Betul. Contoh kasusnya seperti apa? Banyak penerangan jalan yang diambil. kayak itu salah satu kasusnya di jembatan lebih panjang itu tuh. Di Cikapaya juga sama. Jadi kan di pinggir jalan layang itu ada lampu ya di pinggir-pinggir di bawah-bawahnya. Itu baru berapa waktu dipasang udah di pentelan deh gini di carabutan di lampu-lampu nanti. Kenapa kursi di pinggir jalan itu paten? Meter di carakotan. Kebayang kalau misalkan di Jepang ya. Kan di Jepang mah katanya, orang belum tahu tapi banyak orang yang bilang mau kita ketinggalan kunci motor di depan juga nggak bakal ada yang ngambil. Atau kemungkinannya sangat sedikit. Ya orang geus dikunci motor geus make gembok oge bisa kene kacokot anjing. Paling Padahal geus aya CCTV di akalan teh baru make ember anjing. ya kan nu di leuwih panjang mah eta jembatanna si lampuna teh udah pakai ram kawat, udah di kayak penutupan deui. Tapi angger dicongkelan. Nah itulah maksudnya selain daripada pendidikan untuk para penguasanya, arurang ge itulah nya, harus mengerti gitu. Karena eta menurut orang balik deui. Ya bisa jadi dari efek judol dan Ya itu. karena pernah lihat di Twitter perihal anu di Kamboja dalam satu distrik tersebut atau dalam satu lingkungan tersebut full jadi penuh makanan orang Indonesia. Ada full, ada pecel lele, ada warung Madura. Sumpah. Itu yang ngali di Twitter. Bisa jadi di sekitarnya. Ya bisa jadi di sekitarnya tuh ada kalau ya baca ada beberapa orang Indonesia tuh bekerja di sana untuk menjadi TKI. TKI ataupun di perusahaan judol-judol. Oh iya. Judol ini terlalu dibiarkan. Nah, kalau kata guru gue gimana? Negara yang katanya paling agamis, namun user pemain judolnya paling banyak. Miris kan sih? Dan paling banyak adalah Jawa Barat. Miris tuh. Ente Miris miris lah. lah. Kenapa? Maksudnya kita harus berpikir secara luas sebelum pada suatu permasalahan yang sama. Kenapa orang-orang lebih memilih judol? Yang pertama, hipotesis orang karena kurang mampu. Yang pertama, kebutuhan finansial kurang, lalu pengen instan. Betul. Selain daripada itu, menurut ente kayak gimana? Karena emang instan sih sebenarnya. Karena daripada pola-pola si judol ini adalah memberikan kemenangan dulu. Ya itu. Setelah memberikan kemenangan, baru nyoba lagi, tadi bere menang-menang. Jol, binjol, dibere menang heula sakali. Kete setiap eta nya dipake dia terus we berputar jadi. Iya, betul. Seberapa ratus triliun eta nu tersedot daripada judol. Algoritma. Iya, Langsung sampai ada pembahasan kenapa pemerintah tidak melegalkan judol aja gitu. Biar uangnya nggak mengalir ke luar negeri. Ente sepakat gak judi legal di Indonesia? enggak. Kenapa? Karena masyarakat orang tidak teredukasi. Kalau judi dilegalkan minimal harus teredukasi. Karena orang yakin sok lihat survei daripada
pengguna judol kebanyakannya masyarakat mana sih? Iya. Menengah ke bawah pasti. Tapi Bukan kan- menengah ke atas. Ya, maksudnya kenapa di Jawa Barat mungkin karena selain daripada masyarakat Jawa Barat yang banyak, Banyak. terus tuh misalkan teknologinya banyak juga masyarakat yang udah punya HP, sehingga bisa jadi kalau tolak ukurnya judi online itu lebih banyak. Namun ketika memang judi offline, gimana Pak? Judi offline di wilayah lain, Pak? Jadi sebenarnya akan jadi bumerang juga buat orang. Ya, Tapi nggak usah disensor. Daikus akan nyenggol suku kayaknya. ya, Pertama, asal nggak kalau saya salah. Suku Sunda adalah suku yang paling nyantai orangnya. Emang kewe nyantai udah hidup nggak saya ngatur. ya, Kenapa? Judi online di Jawa Barat banyaknya. Pertama instan. Orang kalau udah di zona nyaman, udah nyantai, nggak mau kerja keras, digeprek uang gede, siapa yang nggak kaget? bingung nyarek dipakai naon. Makanya ada satu omongan yang selalu saya pegang. Uang banyak itu bagus, tapi kalau uang kebanyakan nggak bagus. Berarti Karena secukupnya. karena semakin banyaknya uang, butuh mental juga yang lebih Iya. buat mengelola keuangan itu. Salah, ini akan jadi problematik ya. Tapi suku Sunda adalah sangat yang paling nyantui orangnya. Guys, lihat nantilah pas rezeki udah ada. Ya dari judul rezekinya. Ya. Makanya kenapa judi yang offline itu banyaknya marak ya, maksudnya saya sebut aja di Sumatera banyak karena gamblingnya berkurang. Dia harus belajar dulu gimana sih kita main kartu buat ngelola emosi, buat nebak kartu itu kayak gimana. Sedangkan kan kalau judi online kan kayak slot Pencet. tinggal pencet doang gitu. Saking malasnya buat mikir, tinggal mencet doang gitu. Nunggu hoki ya. Ya. Nggak ada skillnya, minimal gitu ada skill. Nah, memang kalau kita bicara, orang pernah nonton kontennya Guru Gembul, dia bilang kita kan Indonesia itu wilayah tropis ya. Nah, tanah Jawa adalah tanah yang subur di antara yang subur. Tanah Jawa Barat, tanah yang subur di antara yang subur ini. Karena tanah di Jawa Timur itu berbeda dengan tanah di Jawa Barat. Kasar nama, ngalungkeun awi oge bisa jadi sampe gitu. Ciduhan we tanahna. Dagoan genep bulan kita jadi naon ini? Kasarna gitu. Sehingga memang kita bicara tentang karakteristik masyarakat Jawa Barat, memang katanya memang punya karakter yang santai gitu. Seperti itu. Orang pun percayalah kayak itu karena adalah salah satu pernah baca di Twitter bahwa ini mah terkhususnya kota Bandung ya. Sebentar. Tapi tidak semua orang Bandung ya. Sorry. Iya kan. Ya terkhusus ini Itu mah kan opini aja. nggak apa-apa. terkhususnya orang Bandung ya. Bandung tuh kota yang sangat lambat. Membuat kita produktif bisa, itu balik lagi ke masing-masing. Tapi kota ini membuat kita tuh nggak produktif banget. Karena kultur. Satu dan entah itu daripada hawa yang dingin, yang males, enakan gitu, adem dan lain-lain. Itu bisa juga. Yang kedua, ya orang yakin bahwa ini bukan daripada beberapa hal yang udah orang temuin lah daripada kawan-kawan di luar, bahwa orang Bandung mah bisa nongkrong dengan siapapun. Karena di Bandungnya pun hampir semua orang Bandung pasti nongkrong, pasti boga barudak, pasti tetongkrongan, iya namanya sih tersekat-sekat gitu. tersekat-sekat. Dan seorang eta tidak mungkin mempunyai satu tongkrongan. Iya. Pasti banyak tongkrongan. Kali itu kadieu. Dan itu membuat orang Bandung menurut orang emang berelasi cepat dan lain-lain, tapi mungkin untuk hal produktif dan lain-lain emang agak kurang gitu. Karena mungkin bisa faktor cuaca juga. Ya banyak lah. Terus emang mungkin kalau dari orang yang kayak gini lah. Orang Bandung kadang di Buah Batu Kak Dago teh jauh. Padahal kamu ningali kilometer, kamu di Jakarta, mau di mana, teteh deket. Padahal tak bedana orang Bandung yang orang lain, jauhnya orang Bandung yang orang lain tuh beda banget. Sehingga contohnya lah,
pas orang di Jakarta. Ya kayak deket dah cenah. Deketna teh sajam. Goblok. Di Bandung mas setengah jam tiba di buah batu ka itu. Hoream. Hoream. Anjing hoream anjing we anjing. Hoream. Komo di bare panas. Apalagi sekarang ada standar baru, takut belang. Nah, takut hitam. Aduh. Tapi orang amun tongkrongan beberapa yang ini kadang ada yang produktif, ada yang enggak gitu. Tapi untuk berelasi dan ini emang Bandung emang bisa disebut kota kreatif juga. Ya, Tapi karena tongkrongannya kan bisa di dalamnya ada entah itu ada musisi, entah itu pemain bola, entah itu apa. Multikultural tadi. Karena mungkin di beberapa wilayah itu menutup kepada orang baru. Di Bandung itu bagi orang tidak pernah menutup. Yang menerima aja mau dari suku Jawa, suku Batak, suku Pinang dan lain-lain terbuka aja. Mungkin orang tidak pernah tahu ya, orang tegaskan. Orang tidak pernah tahu bagaimana wilayah lain apakah seterbuka ini atau tidak gitu. Seperti itu sih.